Malam itu, seorang sopir truk kayu melintas sendirian di jalur sepi yang dikenal orang dengan nama Alas Jati. Jalanan panjang, sunyi, cuma diiringi suara jangkrik dan dengung mesin tua yang tersengal. Tapi di tengah gelap yang begitu pekat, dia melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Rambut panjang, baju lusuh, diam, tak bergerak sedikit pun. Tapi anehnya, sosok itu tak terekam kamera. Malam itu, perjalanan biasa berubah jadi malam yang tak akan pernah berakhir. Karena apa yang naik ke truk itu bukan manusia. Selamat datang di Kenari Malam. Kisah nyata di balik jalan sunyi yang menyimpan rahasia gelap. Sopir truk kayu melihat sosok berdiri di tengah jalan tapi tak terekam kamera. Jangan lupa kunci pintu, matikan lampu kamar, dan bersiaplah. Karena setelah cerita ini, kamu mungkin akan ragu untuk melihat spion tengah kendaraanmu lagi. Malam itu jam menunjukkan sekitar 11:30. Langit gelap tanpa bintang, seolah-olah awan tebal sengaja menutup semuanya. Jalanan sepi, cuma ada suara jangkrik yang terdengar dari balik pepohonan jadi di kanan dan kiri jalan. Jalur itu, orang-orang menyebutnya sebagai jalur Alas Jati, sebuah lintasan panjang yang menghubungkan antara hutan produksi dengan jalan besar menuju pabrik kayu di ujung kota. Biasanya sih banyak truk lewat situ di siang hari, tapi begitu malam datang, jalan itu berubah jadi tempat yang jarang dilewati orang. Gelap, dingin, dan sunyi. Gak ada lampu jalan, gak ada rumah warga, dan sinyal HP pun sering hilang di tengah jalan. Orang-orang sekitar bilang, kalau kamu nyetir sendirian lewat sana malam-malam, jangan pernah berhenti kalau tiba-tiba ada yang nyegat di tengah jalan. Karena belum tentu itu manusia. Malam itu, Pak Sardi lagi dapat giliran ngirim kayu dari gudang penebangan ke pabrik. Sopir truk senior, udah hampir 20 tahun kerja di situ. Rambutnya mulai memutih, tapi matanya masih tajam dan tangannya kuat nyetir meski udah usia kepala 5. Biasanya dia ditemani kernetnya, si Jaya. Tapi malam itu Jaya nggak bisa ikut karena sakit demam tinggi. Udahlah, aku berangkat sendiri aja, gak jauh kok. Lagian udah biasa, katanya waktu pamit ke mandor. Dia nyalain mesin truk tuanya, mesin diesel yang bunyinya berat tapi stabil. Asap knalpot keluar pelan, lampu depan dinyalakan, dan truk pun mulai melaju meninggalkan area hutan yang masih ada aktivitas pekerja. Udara malam langsung menyergap begitu keluar dari kawasan penebangan. Bau kayu basah bercampur aroma tanah lembab khas hutan. Paling cuma ngantuk aja, gumamnya sambil nyalain rokok. Api kecil dari ujung rokok memantulkan cahaya merah di wajahnya yang mulai keriput. Truk itu melaju pelan, cuma diterangi 2 lampu sorot depan yang sinarnya mulai meredup karena kaca lampu agak buram tertutup debu dan serangga yang nempel. Tapi begitu dia mulai masuk ke jalur utama Alas Jati, suasana mendadak berubah. Hawa malam jadi dingin banget, jauh lebih dingin dari biasanya. Padahal nggak hujan, nggak juga angin kencang, tapi udara di dalam kabin truk rasanya menggigit. Jendela truk udah ditutup rapat, tapi dinginnya kayak tetap nyusup ke tulang. Dia sempat buka kaca sebentar, berharap bisa ngelihat jalan lebih jelas lewat pantulan cahaya, tapi yang dia lihat cuma barisan pohon jadi tinggi menjulang dengan batang-batang besar. Di antara celah batang itu, ada kabut tipis yang kayak pelan-pelan menebal, melingkupi jalanan yang sepi itu. Pak Sardi mulai nyalain radio tuanya, tapi cuma bunyi kresek-kresek gak jelas. Dia geser-geser frekuensi, tapi tetap gak dapat siaran. Ya, biasalah, di Alas Jati mah susah sinyal, katanya sambil buang napas berat. Truk terus melaju pelan, rodanya menggilas kerikil dan dedaunan kering di jalan. Lampu depan sesekali menangkap pantulan mata hewan liar yang tiba-tiba menyeberang, kadang anjing, kadang cuma kucing hutan. Tapi malam itu, semuanya terasa beda. Gak ada hewan, gak ada suara burung malam, cuma sunyi total. Pak Sardi mulai ngerasa aneh. Biasanya, meski malam, tetap ada suara jangkrik atau burung hantu di kejauhan. Tapi sekarang, semuanya hilang. Sunyi yang gak wajar. Dia lihat jam di dashboard. Udah hampir jam 12 kurang 10. Aduh, cepat-cepat aja deh, biar nyampe sebelum jam 1, gumamnya. Tangannya masih pegang setir erat-erat, mata fokus ke depan. Tapi entah kenapa, dari tadi perasaannya gak tenang. Kayak ada sesuatu yang ngikutin dari belakang. Dia sempat melirik lewat kaca spion kanan. Gelap total, spion kiri juga sama. Gak ada cahaya dari kendaraan lain. Biasanya kalau ada truk lain di belakang, pasti kelihatan pantulan lampu jauhnya. Tapi kali ini gak ada apa-apa. Dia buang pandangan ke depan lagi,
mencoba fokus ke jalan. Asap rokok dari mulutnya ngebentuk kabut kecil di depan wajah. Tapi beberapa detik kemudian, dia sadar sesuatu. Asap rokoknya itu gak langsung hilang. Kayak tertarik ke arah belakang, pelan-pelan, kayak disedot sesuatu. Dia merinding. Aduh, apa ini? Gumamnya pelan sambil tepuk-tepuk dadanya. Angin di dalam kabin makin dingin. Dia nyoba putar knob AC, tapi AC udah mati dari tadi. Truk tua mana ada pendingin. Dia sempat mikir, jangan-jangan radiator bocor atau hawa dari luar masuk. Tapi kalau dari luar, mestinya kaca bakal berkabut. Ini enggak. Suara mesin mulai terdengar berat. Truk itu jalannya makin pelan, kayak kehabisan tenaga. Pak Sardi pindah gigi, tapi suara mesin tetap serak, kayak ketahan beban. Ya Allah, jangan mogok di sini deh, katanya pelan. Dia ngelirik ke kanan, cuma pohon-pohon jati gelap menjulang tinggi, dan beberapa di antaranya kayak punya bayangan aneh yang panjang banget, melebihi bentuk aslinya. Dia coba fokus lagi, ke jalan. Tapi di antara cahaya lampu depan, dia lihat sesuatu yang bikin jantungnya berdetak gak karuan. Ada kabut pekat melintang di depan, tebalnya gak wajar. Bentuknya bukan kabut yang menyebar, tapi kayak berdiri tegak di tengah jalan. Truk makin dekat, cahaya lampu menembus kabut itu, tapi malah kayak mantul. Di balik kabut samar itu, dia sempat lihat siluet sesuatu. Seperti seseorang, berdiri diam, gak bergerak sama sekali. Dia sempat berpikir mungkin cuma bayangan pohon atau pantulan dari lampu truk. Tapi begitu dia perhatiin lagi, siluet itu jelas banget menyerupai tubuh manusia. Tinggi, rambut panjang tergerai, dan kepalanya sedikit menunduk. Walah, opo mene iki? Desahnya pelan. Dia injak rem pelan, truk melambat. Tapi begitu jaraknya tinggal beberapa meter, siluet itu gak bergerak sama sekali. Cuma diam di tengah jalan, seperti menunggu. Pak Sardi mulai panik, tangannya gemetar di setir. Jangan-jangan orang nyebrang, tapi kok diem aja, pikirnya. Dia nyalain klakson pelan 1 kali, 2 kali, tapi sosok itu tetap gak bergerak. Akhirnya dia injak rem dalam-dalam. Ban truk nyesot di atas aspal, suara gesekan logam dan batu memantul ke hutan sekitar. Rokok yang tadi di mulutnya jatuh ke bawah. Astagfirullah, teriaknya spontan. Truk berhenti tepat 3 meter dari sosok itu. Lampu depan menyorot langsung ke tubuhnya. Tapi anehnya, sosok itu kayak gak punya bayangan. Tubuhnya gak ngasilin pantulan apa-apa di jalan. Pak Sardi duduk kaku, matanya gak berani ngedip. Wajahnya pucat, napasnya berat. Dia ngelihat langsung itu bukan manusia biasa. Bajunya lusuh, basah, dan ada noda gelap di bagian bawahnya. Rambutnya panjang nutupin muka, dan tangannya menggantung di sisi tubuh tanpa gerakan. Beberapa detik kemudian, sosok itu mulai gerak pelan. Bukan maju, bukan mundur, tapi kayak melayang. Badannya goyah, lalu perlahan memudar, sampai akhirnya hilang begitu saja di depan mata. Pak Sardi masih bengong, matanya nyari-nyari, takut sosok itu pindah ke sisi lain jalan. Tapi gak ada siapa-siapa, jalan kosong, cuma kabut tipis yang masih melayang. Dia buru-buru ngambil dashcam kecil yang selalu nempel di dashboard. Kamera itu masih nyala, lampu indikatornya masih berkedip. Pasti kerekam tadi, katanya pelan. Tapi tangannya gemetar waktu mau matiin rekaman. Udara di dalam truk makin dingin, dan dari jendela, dia lihat sesuatu kayak embun menempel di kaca luar. Tapi bentuk embunnya aneh, bukan lingkaran, tapi mirip bekas telapak tangan. 5 jari, jelas nempel di sana, pelan-pelan makin banyak, kayak ada yang nekan dari luar. Dia langsung gas truk itu tanpa pikir panjang. Mesin meraung keras, truk melaju kencang nembus kabut. Tapi sepanjang jalan, hatinya gak tenang. Rasanya kayak ada yang ikut di bak belakang, kayak ada beban tambahan. Setiap kali roda truk melewati jalan rusak, bunyinya bukan cuma dam atau gerak-gerak, tapi kayak ada suara lain semacam ketukan pelan, 3 kali, berulang-ulang. Tok, tok, tok. Dia gak berani nengok ke spion, karena entah kenapa, dari tadi spion tengahnya berkabut, dan dia takut kalau tiba-tiba ada wajah di sana. Sampai keluar dari jalur alas jati, barulah suara-suara itu hilang. Tapi hawa dingin masih kerasa sampai ke tulang. Dia berhenti sebentar di tepi jalan, matiin mesin, buka kaca, dan ngambil napas dalam-dalam. Langit di atas sudah mulai cerah sedikit, tapi dia masih bisa lihat sisa kabut di ujung jalan. Di tempat tadi sosok itu berdiri. Pak Sardi ngelap wajahnya yang penuh keringat dingin.
Dia masih gemetar waktu nyalain kembali dashcam dan lihat layarnya. Tapi dia nggak sadar kalau di rekaman itu nanti, sosok yang dia lihat sama sekali gak ada. Sesudah truknya berhenti di pinggir jalan, Pak Sardi nggak langsung turun. Dia duduk diam beberapa menit, ngerasa lututnya masih lemas. Rokok di tangannya udah habis, tapi dia gak sadar. Api kecilnya cuma tinggal bara. Tapi dari tadi gak dia buang, cuma dipegang aja di antara jari-jarinya yang gemetar. Udara malam terasa makin dingin. Kalau tadi cuma rasa dingin biasa, sekarang rasanya kayak ada hawa yang nyusup masuk dari celah-celah tubuh. Bukan dingin karena udara, tapi dingin yang entah datang dari mana. Dingin yang nyelusup lewat tulang, bikin napas berat, dan jantung berdebar tanpa sebab. Dia usap wajahnya, nyoba ngumpulin keberanian. Tadi itu apa? Ya Allah, gumamnya pelan. Lampu depan truk masih nyala, nyorot ke jalan yang kosong. Di depan sana gak ada siapa-siapa, gak ada tanda-tanda orang berdiri, gak ada juga sisa bayangan apapun. Tapi di dalam hati, dia yakin banget tadi dia gak salah lihat. Dia inget jelas bentuknya. Sosok tinggi, rambut panjang, bajunya lusuh, dan waktu truk hampir nyerempet, sosok itu gak bergerak sedikit pun, cuma berdiri diam. Tapi yang bikin dia gak bisa lupa adalah bagian wajahnya. Meski ketutupan rambut, dia sempat lihat kulit pucat di bawah rambut itu, dan dari jarak sedekat itu, ada sesuatu di wajahnya yang aneh banget. Kayak gak punya mata, cuma dua lubang hitam kosong yang dalam. Dia langsung bergidik, tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara pelan. Awalnya cuma kayak gesekan ranting ke badan truk, tapi lama-lama suaranya berubah. Kayak ada sesuatu yang ngetuk dari luar. Tok, 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 pelan tapi teratur. Pak Sardi langsung noleh ke kaca spion kanan. Tapi gelap, gak ada apa-apa. Suara itu berhenti sesaat, lalu muncul lagi. Tapi kali ini lebih keras. Tok, 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 kayak ngetuk besi pakai jari. Dia narik napas dalam, nyalain lampu kabin kecil di atas kepala. Cahayanya redup banget, tapi cukup buat lihat isi kabin. Gak ada siapa-siapa selain dia. Dashcam di dashboard masih nyala, lampu indikatornya berkedip pelan. Jangan bilang ini mainan hantu, ya Allah, katanya pelan sambil lirik istighfar. Dia sempat ngambil HP dari saku, tapi gak ada sinyal. Gak satupun batang sinyal nongol di layar. Di peta GPS, posisinya masih di tengah-tengah jalur Alas Jati sekitar 8 km lagi sebelum keluar ke jalan besar. Ah, udah, jalan aja lagi, daripada bengong di sini. Katanya akhirnya, dia injak kopling, hidupin mesin, dan gas pelan. Truk kembali melaju di jalan yang gelap itu. Tapi perasaan gak enak gak juga hilang. Beberapa menit pertama masih aman. Cuma suara mesin dan roda yang berputar. Tapi begitu lewat tikungan panjang dengan pohon-pohon jadi di sisi kanan yang rimbun banget, tiba-tiba suara ketukan tadi terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini terdengar dari sisi kiri. Dia langsung nengok cepat, tapi lagi-lagi gak ada siapa-siapa. Jantungnya makin cepat berdetak. Dia naikin volume mesin dengan gas lebih dalam, truk mulai ngebut sedikit. Tapi suara ketukan itu kayak ngikutin kecepatan truk. Makin kencang dia jalan, makin cepat juga bunyinya. Tok 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 tok, astagfirullah, apa sih ini? Katanya panik. Tiba-tiba, dari kaca depan, dia lihat sesuatu bergerak di pinggir jalan. Awalnya kayak bayangan aja, tapi makin lama makin jelas. Bentuknya kayak seseorang berjalan pelan. Nunduk, rambutnya terurai panjang banget sampai hampir nyentuh tanah. Tapi yang bikin bulu kuduknya meremang bayangan itu jalan mundur, bukan maju. Tubuhnya hadap ke truk, tapi kakinya melangkah ke belakang dengan posisi tubuh tetap ngadep depan. Kayak sesuatu yang gak wajar. Pak Sardi spontan tekan klakson panjang. Suara klakson menggelegar di antara pepohonan, tapi sosok itu gak bereaksi sama sekali. Jalan terus, pelan, seolah-olah gak dengar apapun. Dan yang lebih aneh, walau truknya udah jalan 40 km jam, bayangan itu tetap sejajar di pinggir jalan, gak ketinggalan sedikit pun. Ya Allah, lindungi hambamu ini, bisiknya pelan sambil merapal doa. Dia perhatiin layar dashcam, berharap sosok itu kerekam. Tapi di layar dashcam, jalanan kelihatan kosong. Gak ada siapapun, gak ada bayangan, gak ada sosok apapun. Mata Pak Sardi langsung membesar. Kok bisa gak kerekam? Katanya panik. Dia nekan-nekan tombol, tapi layarnya tiba-tiba ngestuj. Gambar beku di satu titik, tapi lampu indikator tetap nyala. Jangan main-main, jangan sekarang.
katanya pelan sambil tepuk layar dashcam. Tapi gak ada reaksi. Sementara itu, dari kaca depan, sosok tadi pelan-pelan berhenti di pinggir jalan, lalu menatap ke arah truk. Rambutnya masih menutupi wajah, tapi dari sela-selanya, Pak Sardi yakin banget dia lihat sesuatu kayak senyum tipis yang gak wajar. Senyum tapi dingin. Tiba-tiba suara aneh muncul dari arah belakang. Suara berat, kayak seseorang naik ke atas bak truk, disertai bunyi besi berderit. Geger, dia spontan ngerem mendadak. Truk berhenti lagi di tengah jalan. Mesin masih nyala, tapi suaranya pelan. Dia dengar jelas suara langkah di atas atap truk. Pelan, tapi berat. Duk, duk, duk. Keringat dingin ngalir di keningnya. Gak mungkin. Gak ada siapa-siapa di bak. Katanya dengan suara gemetar. Dia sempat mau buka kaca kecil di belakang kursi buat ngintip ke bak, tapi gak jadi. Ada rasa takut yang luar biasa, kayak naluri tubuhnya tahu kalau dia gak boleh ngelihat ke belakang malam itu. Dia ambil botol air di samping jok, minum cepat-cepat. Tangannya gemetar parah. Hatinya udah pengen balik aja, tapi jalannya sempit, gak bisa muter balik. Kalau mundur, malah lebih bahaya. Sementara itu, langkah di atas truk masih terdengar. Semakin lama, semakin dekat ke depan, seolah-olah sesuatu di atas sana lagi berjalan ke arah kabin. Ya Allah, jangan sampai nongol di kaca depan, katanya setengah menangis. Beberapa detik kemudian, langkah itu berhenti tepat di atas kepalanya. Sunyi, cuma suara napasnya sendiri yang terdengar. Pak Sardi nunduk pelan, gak berani ngelihat ke atas. Tapi tiba-tiba, sesuatu jatuh di kaca depan truknya. Buk, suara keras kayak sesuatu dilempar dari atas. Dia kaget, hampir teriak, tapi langsung nutup mulutnya sendiri. Dia buka mata pelan. Di kaca depan, ada daun jadi basah nempel, tapi anehnya daun itu menempel dengan bentuk yang aneh banget kayak membentuk wajah samar. 2 bulatan hitam kayak mata, dan 1 garis panjang kayak mulut terbuka. Dia buru-buru nyalain wiper, tapi wipernya malah macet. Gak bisa gerak. Daun itu tetap nempel, dan dari baliknya, dia ngerasa kayak ada sesuatu yang ngeliatin dia dari luar kaca. Truk itu tiba-tiba bergetar pelan, kayak digoyang dari belakang. Mesin hampir mati. Dia langsung tekan gas dalam-dalam, truk meraung keras dan melaju lagi, nembus jalan lurus yang masih diselimuti kabut. Waktu dia nengok spion kanan, dia lihat sekilas sesuatu berdiri di tengah jalan, tempat tadi dia berhenti. Sosok itu sama persis dengan yang pertama dia lihat berdiri diam, rambut panjang, dan bajunya masih basah. Tapi kali ini, sosok itu kayak lebih dekat ke arah truk, meskipun dia udah jalan jauh. Kayak makin lama, makin dekat di setiap kelipan mata. Dia segera alihkan pandangan, fokus ke depan, gak mau lihat ke belakang lagi. Tapi dari telinganya, dia mulai dengar suara samar dari arah belakang. Suara perempuan, pelan banget, tapi jelas. Kenapa kamu gak berhenti tadi? Dia langsung panik, napasnya sesak, tenggorokannya kering. Tangannya gemetar, tapi dia tetap gaspol truk itu sampai keluar dari hutan. Begitu lampu jalan pertama kali kelihatan di kejauhan, air matanya hampir keluar. Dia gak tahu itu karena lega atau karena masih takut. Tapi yang jelas, dia ngerasa kayak baru lolos dari sesuatu yang gak seharusnya dia lihat. Begitu sampai di area terbuka, truknya berhenti pelan di bahu jalan. Mesin masih nyala, tapi dia gak peduli. Dia langsung turun, berdiri di luar, ngerokok lagi dengan tangan gemetar. Dari tempatnya berdiri, dia nengok ke jalan yang barusan dia lewati. Jauh di ujung sana, di antara kabut yang mulai menipis, dia masih bisa lihat sesuatu berdiri diam di tengah jalan. Tapi kali ini sosoknya gak hilang, masih di sana. Dan yang bikin bulu kuduknya merinding sampai ke tulang, sosok itu seperti menunduk pelan. Lalu ngangkat kepala, ngadep langsung ke arah dia yang berdiri jauh di sana. Waktu itu juga, angin tiba-tiba bertiup kencang banget. Daun-daun beterbangan, dan entah kenapa, dashcam di dalam truk tiba-tiba nyala sendiri, lampunya berkedip tanpa ada yang nyentuh. Truk terus melaju pelan di jalur alas jati yang sepi. Dari kaca depan, kabut mulai turun, menutup sebagian pandangan. Lampu depan cuma sanggup menembus beberapa meter ke depan. Di radio, suara serak penyiar malam memutar lagu lawas dari Deloitte, tapi entah kenapa suaranya putus-putus, kayak ada gangguan sinyal. Pak Sardi nyalain rokok lagi, mencoba ngusir ngantuk. Ayo, dikit lagi nyampe, gumamnya sambil ngetok-ngetok setir. Tapi baru beberapa menit kemudian, matanya tiba-tiba nyipit. Dari jauh,
ada sesuatu berdiri di tengah jalan. Awalnya cuma kelihatan samar, kayak bayangan orang. Tapi makin dekat, makin jelas. Ada sosok tinggi, berdiri diam, tepat di tengah aspal. Pak Sardi spontan ngerem mendadak. Ban truk berdecit, muatan kayu di belakang ikut goyang keras. "Woi, siapa itu?" teriaknya refleks sambil nyalain lampu jauh. Cahaya lampu sorot langsung nyorot ke depan, tapi sosok itu nggak gerak sama sekali. Berdiri tegak, badannya kaku, kepala agak nunduk. Dari situ, Pak Sardi bisa lihat pakaiannya putih lusuh, panjang sampai ke tanah. Rambutnya berantakan, panjang banget, nutupin muka. Angin malam yang tadinya diam, tiba-tiba berembus pelan. Bawa aroma aneh, kayak bunga Kamboja campur amis besi karat. Pak Sardi ngerasa tenggorokannya kering. Tangannya gemetar waktu mau pegang tuas lampu sein. Jangan-jangan orang iseng, pikirnya dalam hati, tapi rasa takut udah mulai naik ke dada. Ia coba ambil ponsel dari dashboard, buka kamera, lalu arahkan ke depan. Tapi pas direkam layar ponselnya gelap, gak ada apa-apa di situ. Padahal matanya sendiri jelas lihat sosok itu berdiri di tengah jalan. Ia turunin ponsel, lihat langsung sosok itu masih ada. Diangkat lagi ponselnya, direkam kosong. Jalanan cuma kelihatan kabut dan pepohonan jati. Gak ada orang. Pak Sardi mulai panik. "Loh, kok nggak masuk kameranya?" katanya lirih, setengah gemetar. Dia coba rekam ulang, bahkan pakai lampu senter dari HP, tapi tetap sama. Sosok itu nggak kelihatan di layar. Tiba-tiba, sosok itu sedikit gerak, kepalanya perlahan ngangkat. Dari balik rambut panjang itu, Pak Sardi bisa lihat matanya dua bola mata hitam legam, tanpa putih sedikit pun. Matanya kayak menatap langsung ke dia, menembus kaca truk. Dek, jantungnya hampir copot. Spontan dia lempar HP ke kursi sebelah, masukin gigi satu, dan injak gas dalam-dalam. Truk tuanya meraung keras, tapi pas truk itu mulai jalan sosok itu malah kayak melayang ke arah samping jalan, menepi pelan. Tapi kepalanya tetap ngikutin arah pandang ke truk. Matanya tetap nempel ke wajah Pak Sardi. "Ya Allah," bisiknya, napasnya tersengal. Truk akhirnya lewat dari titik itu. Tapi baru 10 meter jalan, dari kaca spion kanan, dia lihat sekilas. Sosok itu nggak berdiri di tempat tadi lagi. Sekarang udah di pinggir jalan, ngadep ke arah belakang truk, masih dalam posisi diam. Pak Sardi langsung tutup kaca spion dengan tangannya. "Jangan lihat, Sal. Jangan lihat," katanya pelan, seperti nahan diri biar nggak makin panik. Namun rasa penasaran tetap ada. Beberapa menit kemudian, waktu jalan udah agak lurus dan suasana sedikit tenang, dia berani buka kaca spion lagi. Tapi bukan cuma sosok itu yang nggak kelihatan. Jalan yang barusan dilewatin juga kelihatan aneh. Lampu belakang truk cuma nyorot kabut tebal, kayak nggak ada apapun di belakang. Kayak jalan itu lenyap di telan gelap. Dia akhirnya mutusin buat berhenti sebentar di tepi jalan, dekat pos jaga hutan yang udah lama kosong. Dari situ biasanya sinyal lumayan kuat, pikirnya. Biar bisa nelpon kernetnya atau siapapun buat ngusir rasa takut. Begitu truk berhenti, mesin masih nyala. Pak Sardi coba ambil HP-nya lagi, yang tadi sempat jatuh di kursi. Layarnya retak dikit, tapi masih bisa nyala. Begitu buka galeri, dia kaget setengah mati. Rekaman video barusan yang tadi katanya kosong ternyata ada bayangan samar di tengahnya. Samar banget, kayak bayangan putih di balik kabut. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, bayangan itu bukan cuma satu, ada dua. Satunya berdiri di tengah jalan, satunya lagi di samping truk, tepat di dekat pintu sopir. Tangan Pak Sardi langsung dingin. Dia cepat-cepat tutup galeri, matiin layar HP, terus berdoa pelan. Astagfirullah. Ini apaan lagi? Belum sempat tenang, dari kaca jendela sebelah, terdengar suara pelan banget, kayak bisikan. "Sardi." Dia langsung nengok tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma kabut tipis yang nempel di kaca. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. "Sardi." Suaranya berat, kayak perempuan tapi serak banget, seolah keluar dari dalam tanah. Jantungnya makin kenceng, tangan gemetar parah. Tapi rasa penasaran malah nyeret matanya buat ngelihat kaca jendela sekali lagi. Dan di situ, di balik kabut tipis, tampak sesuatu yang berdiri di luar. Rambut panjang, wajah pucat, dan kedua mata hitam legam itu nempel di kaca, persis di depan wajahnya. Pak Sardi jerit keras, loncat ke kursi sebelah,
lalu langsung injak gas kencang-kencangnya tanpa pikir panjang. Truk itu melesat di jalan lurus, suara mesinnya meraung sampai ke hutan. Tapi entah kenapa, meskipun udah jauh dari tempat itu, hawa dingin aneh tetap nggak hilang, bahkan lebih menusuk. Dan waktu dia lihat kaca spion lagi, bayangan putih itu masih ada, berjalan pelan, ngikutin truk dari belakang. Tapi anehnya setiap kali dilihat langsung, bayangan itu nggak kelihatan. Cuma di spion aja, Pak Sardi mulai sadar, malam ini nggak bakal jadi malam biasa. Suara mesin truk tua itu meraung keras, tapi di telinga Pak Sardi, raungannya kalah sama degup jantungnya sendiri. Tangannya dingin, tapi keringat di kening mengucur terus. Udara malam di jalur alas jadi mendadak berasa pengap, padahal jendela udah dibuka lebar. Dia nggak tahu berapa lama udah nyetir setelah kejadian tadi. Mungkin cuma 5 menit, tapi rasanya kayak setengah jam. Jalan lurus itu kayak nggak habis-habis, padahal dia tahu, dari hutan ini ke jalan raya cuma butuh beberapa kilometer lagi. Tapi malam itu, seolah jalannya nggak pernah selesai. Bismillah, bismillah, gumamnya berulang-ulang. Lampu depan truk menyorot pepohonan jati yang berdiri rapat, batang-batangnya tinggi, sebagian miring ke arah jalan. Angin malam berhembus tipis, bikin daun-daunnya bergesekan, bunyinya nyaring, seperti bisikan halus dari arah kanan dan kiri. Kadang terdengar samar, kayak suara langkah pelan di balik semak. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri, suara ketukan kecil dari belakang truk. Tok, 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 awalnya pelan, lama-lama makin jelas. Kayak ada yang ngetok-ngetok kayu dari dalam bak. Ah, paling kayunya goyang, pikirnya, berusaha logis. Tapi otaknya langsung ingat kalau kayu-kayu itu udah diikat rantai baja. Gak mungkin bisa goyang segitunya. Tok, tok, tok. Kali ini suara itu datang berirama. Tok, tok, tok. Diam sebentar. Tok, Pak Sardi refleks nengok kaca spion kanan. Gelap, gak kelihatan apa-apa. Cuma pantulan cahaya merah lampu belakang. Tapi di antara kabut, kayak ada bayangan putih bergerak cepat ke arah belakang truk, lalu hilang lagi. Dia langsung buang pandangan. Jangan lihat lagi, Sal, katanya sendiri, pelan banget, tapi nadanya gemetar. Tiba-tiba, dari balik jok sebelah, muncul suara berdesis pelan kayak orang narik napas panjang. His, Pak Sardi langsung noleh cepat, matanya membelalak. Kursi di sebelah kosong, cuma ada HP-nya yang tadi jatuh, tergeletak di situ, layarnya nyala sendiri. Tapi anehnya, layar itu muter video-video yang dia rekam barusan. Padahal tadi dia yakin udah nutup semua aplikasi. Di layar itu, kelihatan jalan gelap, lampu truk, dan bayangan samar berdiri di tengah jalan. Tapi kali ini, bayangan itu makin jelas. Sosok putihnya menatap lurus ke arah kamera, matanya gelap, dan di ujung bibirnya ada sesuatu yang aneh seperti senyum. Pak Sardi spontan nutup layar HP itu dan lempar ke bawah kaki. Astagfirullah. Suaranya parau. Dia injak gas makin dalam, berharap segera keluar dari jalur hutan. Tapi setelah beberapa ratus meter, truknya tiba-tiba nyendat. Mesin batuk-batuk, lampu depan meredup, lalu mati. Truk berhenti total di tengah jalan yang gelap gulita. Waduh, jangan sekarang, ya Allah, katanya cemas sambil muter kunci kontak. Gak ada respon. Mesin cuma bunyi klik, klik, kayak akinnya lemah. Dia coba lagi, gagal, hening, cuma suara jangkrik dari kejauhan. Tapi tiba-tiba, dari luar truk, kedengeran langkah kaki pelan di atas aspal. Set, set, set. Langkah itu lambat, tapi jelas banget. Datangnya dari arah belakang. Pak Sardi nggak berani nengok. Tangannya refleks nutup pintu lebih rapat, terus kunci dari dalam. Tapi langkah itu makin dekat. Set, set. Lalu berhenti pas di samping jendela kiri. Dari ujung mata, dia bisa lihat sesuatu. Rambut panjang menutupi muka. Gaun putih kotor yang sobek di ujung. Tubuhnya berdiri diam, tapi kepala miring sedikit ke arah jendela. Pak Sardi menahan napas. Tangannya udah siap pencet klakson, tapi nggak berani. Sosok itu pelan-pelan mendekat. Lalu duk, duk, duk. Tangannya ngetok kaca pelan. Tok, tok, tok. Suara itu sama persis kayak tadi dari belakang bak truk. Dia akhirnya memberanikan diri nengok. Tapi pas matanya nyentuh arah kaca nggak ada apa-apa. Kosong. Tapi di kaca, ada bekas telapak tangan. Panjang banget, jari-jarinya tipis, hampir transparan. Bekasnya kayak embun dingin, tapi bentuknya jelas, kayak tangan perempuan. Pak Sardi panik. Ya Allah,
tolongin hambamu ini," katanya gemetar. Dia buka dashboard, nyari senter. Tapi sebelum sempat nemuin, dari luar truk terdengar suara perempuan tertawa kecil, pelan, serak, dan panjang. Hehehe. Suara itu bukan tawa biasa, lebih mirip kayak seseorang yang nyekik diri sendiri sambil ketawa. Panjang, terputus, dan bikin jantung serasa berhenti. Pak Sardi spontan menunduk, matanya merem, mulutnya kumat kamit baca dua. Tapi suara itu makin dekat. Sekarang jelas banget kedengarannya di luar pintu. Hehehe. "Ikut, Sal. Ikut aku." Suara itu berat, tapi pelan, seperti dari balik kabut. Tiba-tiba kaca jendela di sampingnya retak sedikit. Krak. Pak Sardi langsung sadar kalau harus pergi. Dia coba starter lagi truknya sambil neken gas. Kali ini ajaib mesin nyala. Lampu depan hidup lagi. Dia langsung tancap gas sekencang-kencangnya. Nggak peduli muatan di belakang udah oleng parah. Jalanan mulai menurun, dan di depan kelihatan tikungan panjang yang menuju perkampungan. Tapi pas truk itu belok, dari spion tengah, Pak Sardi lihat sesuatu. Di atas bak truk, berdiri sosok putih itu. Rambutnya berkibar kena angin, badannya tegak, tangannya panjang, sampai lutut, dan matanya dua titik hitam menatap langsung ke arah kaca depan, ke arah Pak Sardi. "Ya Allah, jangan!" jeritnya spontan. Dia injak gas makin dalam, tapi makin cepat dia ngebut, makin keras suara ketukan di atap truk. Duk, 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 sampai akhirnya, di ujung jalan, waktu lampu-lampu kampung mulai kelihatan dari jauh, suara itu berhenti. Hening lagi. Pak Sardi akhirnya berani nengok ke spion. Kosong. Sosok itu udah gak ada. Dia terus nyetir sampai ketemu pos ronda pertama, berhenti di situ sambil ngos-ngosan, kayak orang habis lari maraton. Bapak-bapak ronda yang lagi duduk bengong langsung berdiri waktu lihat dia. "Loh, Pak Sardi, kenapa pucet banget?" tanya salah satunya. Pak Sardi cuma bisa jawab pelan, "Tadi ada yang nyikut di jalan." Bapak-bapak itu saling pandang, lalu salah satu nyeletuk, "Loh, tadi jam berapa lewat Alas Jati?" "Pak, kalau lewat jam 12, emang sering ada yang nyegat." Pak Sardi langsung kaku. "Nyegat? Maksudnya?" "Perempuan. Katanya dulu penebang kayu yang mati ketimpa pohon. Sering muncul di tengah jalan, tapi nggak pernah terekam kamera. Malam itu, Pak Sardi nggak balik ke pabrik. Dia milih tidur di pos ronda. Tapi entah kenapa, waktu matanya mau merem, dari kaca jendela pos, bayangan putih itu masih kelihatan di kejauhan. Berdiri di pinggir jalan, diam, menatap ke arah truknya yang parkir di luar. Subuh hampir tiba. Langit di timur mulai sedikit terang, tapi kabut di sekitar pos ronda masih tebal. Pak Sardi belum bisa tidur sama sekali. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tangannya masih gemetar setiap kali dia pegang gelas kopi yang dikasih sama salah satu bapak ronda. "Udah, Pak, minum dulu aja, biar agak tenang," kata si penjaga pos. Namanya Pak Biju, sambil nyodorin rokok. Pak Sardi cuma ngangguk pelan. "Terima kasih, Pak, tapi yang saya lihat tadi itu bukan orang." Bapak-bapak ronda saling pandang. Mereka udah sering dengar cerita tentang jalan Alas Jati itu. Katanya, banyak sopir truk kayu yang pernah ngelihat penampakan di sana. Ada yang bilang perempuan, ada yang bilang bayangan putih, ada juga yang cuma dengar suara ketawa. Tapi baru kali ini, mereka lihat orang datang ke pos dengan wajah seputih kertas dan mata kosong kayak gitu. Setelah beberapa saat, Pak Biju nanya pelan, "Pak Sardi, tadi truknya bawa dashcam, kan?" Pak Sardi langsung nengok. "Ada, Pak, tapi saya belum berani lihat. Coba kita lihat bareng-bareng, biar jelas." Awalnya Pak Sardi ragu, tapi rasa penasaran akhirnya ngalahin takutnya. Dia jalan ke truk, masih diselimuti kabut tipis. Truk itu diam di tepi jalan, masih kotor penuh debu dan sisa embun malam. Mesin udah dingin, tapi entah kenapa, waktu Pak Sardi buka pintu sopir, hawa dingin dari dalam langsung nyergap wajahnya. Kayak udara dari kulkas yang udah lama nggak dibuka. Dashcam itu masih nempel di kaca depan. Lampu kecilnya nyala merah, tanda kalau masih merekam. Artinya, dari tadi malam sampai sekarang, semua kejadian pasti terekam. Pak Sardi lepas memory cardnya, lalu masukkan ke laptop kecil yang dibawa salah satu bapak ronda. Mereka bertiga nonton bareng di pos. Awalnya normal, jalanan gelap, truk melaju pelan, suara mesin stabil. Pak Sardi ngelihat dirinya sendiri di video tenang, nyetir sambil ngerokok, sesekali ngomong sendiri.
Tapi beberapa menit kemudian, waktu truk mulai masuk kawasan hutan jati, muncul kabut di layar. Cahaya lampu depan mulai goyah. Suaranya aneh, kayak ada desisan halus di antara suara mesin. "Dengar itu?" kata Pak Bijo pelan. "Iya, kayak ada yang ngomong," jawab Pak Sardi. Nadanya gemetar. Mereka naikin volume. Dari speaker laptop terdengar suara lirih, kayak bisikan perempuan. Tapi kata-katanya nggak jelas. Cuma terdengar seperti, "Tunggu aku." Pak Sardi langsung nahan napas. Itu suara yang sama persis kayak yang dia dengar waktu truknya mogok tadi malam. Mereka terusin videonya. Sampai ke bagian di mana truk berhenti mendadak bagian saat dia lihat sosok berdiri di tengah jalan. Di layar, jelas banget kelihatan cahaya lampu depan nyorot sesuatu di tengah jalan. Tapi anehnya, bentuknya cuma kayak bayangan samar. Bukan manusia, bukan kabut, kayak siluet, gelap di tengah cahaya. "Loh, kok malah hitam?" tanya Pak Biju heran. "Ya, harusnya kalau orang pakai baju putih kelihatan terang. Ini malah kebalikannya," sahut yang lain. Tapi yang bikin mereka semua bungkam adalah bagian setelah itu. Saat truk mulai jalan lagi, dari kamera yang ngarah ke depan, tiba-tiba muncul bayangan lain di pinggir jalan. Samar, tapi jelas berbentuk tubuh manusia. Tapi bukan berdiri, melangkah, pelan-pelan ngikutin arah truk. "Ya Allah!" Pak Sardi nutup mulutnya. Di layar, sosok itu makin dekat. Rambut panjangnya kayak ikut ke bawah angin, tapi wajahnya tetap datar. Tak lama, sosok itu seperti mendekat ke arah kamera, lalu tiba-tiba layar gelap seperti ada yang nutup lensa dari luar. Lalu muncul gambar baru, tapi posisinya bukan dari depan. Kameranya sekarang seperti berpindah ke arah dalam kabin. Padahal dashcam itu cuma punya satu lensa. Dan di rekaman itu, kelihatan Pak Sardi sedang nyetir. Tapi di belakangnya di jok kernet yang kosong kelihatan rambut panjang menjuntai. Ada sesuatu duduk di sana. Suara napasnya pelan tapi berat, terdengar jelas. "Hah, hah." Sampai akhirnya di menit berikutnya, sosok itu pelan-pelan menunduk ke arah bahu Pak Sardi di video. Mukanya kelihatan sebagian kulit pucat, mata gelap, dan senyum kecil di ujung bibirnya. Pak Sardi langsung nutup laptop itu. "Cukup, Pak, jangan dilanjutin," katanya tegas. Wajahnya pucat pasi. Bapak Ronda yang lain juga udah nggak berani buka suara. Beberapa detik hening. Lalu tiba-tiba, laptop itu nyala sendiri lagi. Layarnya berubah jadi hitam, tapi di tengah-tengah muncul gambar wajah-wajah yang sama. Dengan mata hitam polos dan mulut menyeringai lebar. Suaranya serak keluar dari speaker. "Sardi, kamu ngerekam aku." Laptopnya langsung mati total. Pak Sardi teriak spontan. "Cabut itu, cabut." Salah satu bapak buru-buru lepas kabelnya. Mereka semua mundur. Suasana di pos langsung mencekam. Angin pagi tiba-tiba berhembus kencang, bikin dedaunan di sekitar pos bergetar keras. Dari kejauhan, ayam berkokok, tapi suaranya serak, kayak terganggu sesuatu. "Pak, kayaknya Bapak harus ngelapor ke orang pintar aja," kata Pak Bijo pelan. Tapi Pak Sardi cuma diam, matanya kosong. Dia berdiri, jalan pelan ke arah truk. Mukanya pucat, langkahnya berat. Bapak-bapak Ronda panggil dari belakang, tapi dia nggak jawab. Begitu sampai di depan truk, dia buka pintu sopir. Dan di kursi kernet di tempat yang tadi di video ada sosok duduk, sekarang ada sesuatu. Pita rambut warna merah tua, kotor, bau tanah, dan ada bekas darah kering di ujungnya. Pak Sardi mundur pelan, mukanya pucat total. Dia cuma bisa bisik pelan, hampir tanpa suara, "Dia masih di sini." Pagi itu, matahari akhirnya muncul juga di balik kabut tebal. Tapi buat Pak Sardi, sinar pagi itu rasanya nggak ngusir apa-apa. Badannya masih dingin, pikirannya kosong, dan pandangannya terus tertuju ke pita merah tua yang dia temukan di kursi kernet. Bapak-bapak Ronda yang tadi malam bantuin juga udah nggak berani banyak ngomong. Mereka cuma saling tatap, lalu pelan-pelan mundur. Cuma Pak Bijo yang masih berani dekati Pak Sardi, bilang, "Pak, udah, jangan dibawa, buang aja di situ. Jangan disentuh." Pak Sardi ngangguk pelan. Dia ambil kain lap dari dashboard, bungkus pita itu tanpa nyentuh langsung, lalu lempar ke parit di pinggir jalan. Tapi anehnya, begitu pita itu jatuh ke tanah, tiba-tiba angin berhenti. Udara yang tadi hangat mendadak jadi dingin lagi. Dari arah pohon jati di seberang jalan, terdengar suara ranting patah pelan. Krak, krak. Pak Bijo buru-buru narik tangan Pak Sardi.
Udah, Pak, jangan lihat. Ayo balik ke pos dulu. Mereka berdua jalan cepat, tapi langkah Pak Sardi berat. Entah kenapa, waktu dia lewat depan truk, kaca spion kanan tiba-tiba berembun, dan di situ muncul bekas jari tangan 5 garis panjang. Seolah ada yang nempel dari luar. Setelah sampai di pos, Pak Bijo ngusulin supaya truknya ditinggal dulu. Tapi Pak Sardi nggak mau. Nggak bisa, Pak. Muatan kayu ini harus sampai pabrik sebelum sore. Nanti malah saya disalahin. Ya tapi Bapak belum tenang, kata Pak Bijo khawatir. Biarin, saya jalan pelan aja, jawabnya singkat. Suaranya berat, tapi matanya kelihatan masih penuh ketakutan. Akhirnya sekitar jam 8 pagi, Pak Sardi berangkat lagi. Jalan udah terang, kabut mulai hilang, tapi hawa dingin itu belum pergi. Kayak masih nempel di kulit. Sepanjang perjalanan, dia berusaha meyakinkan diri kalau semua yang terjadi cuma gangguan malam, halusinasi, atau mungkin efek kurang tidur. Tapi begitu truknya mulai menjauh dari pos, ada sesuatu yang terasa aneh. Dari kaca spion tengah, kadang dia lihat bayangan rambut panjang lewat di belakang kursi. Padahal dia tahu kursi itu kosong. Dia pegang kalung kecil yang dikasih istrinya berisi ayat kursi di dalam logam kecil dan baca doa pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Beberapa kilometer berikutnya, jalan mulai ramai. Ada motor lewat, ada mobil dari arah berlawanan. Hatinya sedikit tenang. Tapi pas dia berhenti di lampu merah kecil dekat pasar desa, tiba-tiba seorang ibu-ibu penjual sayur di pinggir jalan menatap ke arah truknya. Tatapannya lama banget, sampai Pak Sardi ngerasa risih. Dia buka kaca dan tanya, "Ada apa?" "Bu," ibu itu jawab pelan, nadanya ragu. "Pak, di belakang Bapak itu, siapa?" Pak Sardi spontan nengok ke kursi kernet. "Kosong." "Maksudnya, Bu?" Ibu itu langsung mundur 1 langkah, mukanya pucat. "Tadi saya lihat perempuan duduk di situ, rambutnya panjang banget." Habis ngomong gitu, ibu itu buru-buru jalan, ninggalin lapak sayurnya gitu aja. Pak Sardi langsung nutup kaca lagi, napasnya ngos-ngosan. "Ya Allah, jangan lagi, jangan," katanya lirih. Dia akhirnya mutusin buat langsung ke bengkel kecil temannya, namanya Darto, yang lokasinya di tepi jalan menuju pabrik. Begitu sampai, Darto yang lagi ngelas besi langsung nyapa, "Lo, Sah, muka lo kok kayak orang gak tidur 3 hari?" Pak Sardi cuma bisa ketawa kaku. "Nanti gue ceritain. Tolong, cek dulu truk gue. Kayaknya ada suara aneh di belakang." Darto ngangguk, langsung jalan ke belakang truk. Buka pintu bak. Tapi begitu dia lihat ke dalam, dia malah bengong. "Sal, lo beneran ngangkut kayu dari mana?" "Dari hutan jati." "Kenapa? Ini kayu-kayunya basah semua. Bau tanah, kayak baru digali." Pak Sardi heran. "Gak mungkin, Ti. Itu kayu kering. Udah seminggu di gudang." Darto ambil 1 potong kecil buat dilihat lebih dekat. Kayu itu emang basah. Tapi anehnya, air yang netes dari sela-selanya bukan air biasa. Warnanya merah gelap, kayak darah yang udah mulai mengering. Darto langsung lempar kayu itu. "Astagfirullah. Ini apaan, Sal?" Pak Sardi kaget, buru-buru naik ke bak. Tapi begitu dia lihat, darah itu beneran ada. Gak banyak, tapi cukup buat bikin lututnya lemas. Dia turun lagi, wajahnya pucat. "Gue gak ngerti, Ti. Sumpah, gue gak ngerti." Darto yang mulai panik nyuruh dia buat bersihin truknya dulu. Mereka semprot pakai air dari sumur belakang bengkel, tapi anehnya, bercak merah itu nggak hilang, malah makin nyebar. Setiap kali disiram, warnanya makin gelap, kayak nyerap ke permukaan besi. "Udah, Sal, lo pulang aja dulu. Gue yang bersihin," kata Darto akhirnya. Pak Sardi ngangguk lemah. Dia naik ke kabin lagi, tapi sebelum berangkat, dia sempat nengok ke kaca spion. Dan kali ini, dia benar-benar lihatnya jelas. Sosok itu duduk di kursi kernet. Wajahnya pucat, rambutnya basah nempel di pipi, bajunya compang-camping, dan di tangan kirinya ada pita merah tua. Pita yang tadi pagi udah dia buang ke parit. Pak Sardi jerit spontan, nyalain mesin, dan langsung tancap gas keluar dari bengkel. Tapi dari spion tengah, dia bisa lihat sosok itu masih di situ. Duduk diam, kepala miring, matanya menatap lurus ke depan. Sampai di pertigaan jalan besar, truknya hampir nabrak motor karena dia kehilangan fokus. Pengendara motor marah-marah, tapi dia nggak peduli. Tangannya gemetar, air mata mulai keluar tanpa sadar. "Kenapa ngikutin aku terus?" Suaranya pecah, dan entah kenapa,
Di tengah-tengah deru mesin itu, dari arah kursi kernet, terdengar bisikan pelan. "Tadi kamu janji mau temenin aku." Pak Sardi langsung banting setir ke kiri, berhenti mendadak di pinggir sawah. Napasnya berat, matanya liar. Dia buka pintu, lompat keluar, dan lari sejauh mungkin dari truk. Tapi suara bisikan itu nggak berhenti. Masih terdengar di belakangnya, makin jelas, makin dekat. "Aku belum selesai, Sardi." Dia lari terus sampai kakinya lemas, lalu jatuh di tanah. Napas tersengal. Dari kejauhan, truknya masih nyala, lampunya kedip-kedip sendiri. Tiba-tiba, klaksonnya bunyi panjang tinenen, dan di balik kaca depan truk, siluet perempuan itu kelihatan jelas. Duduk di kursi sopir, kedua tangannya disetir, kepalanya miring, dan senyumnya lebar banget. Truk itu perlahan jalan sendiri, pelan, lalu menghilang di tikungan jalan menuju arah Alas Jadi lagi. Pak Sardi cuma bisa teriak, suaranya serak, "Jangan bawa trukku, jangan bawa aku lagi." Tapi truk itu terus melaju, masuk ke kabut tebal di kejauhan. Dan setelah itu, hilang. Pagi mulai berganti siang. Tapi buat warga sekitar jalur Alas Jati, hari itu bukan pagi biasa. Jalanan yang biasanya dilewati truk kayu, mendadak ramai oleh polisi, warga, dan orang-orang pabrik yang kebingungan. Truk tua milik Pak Sardi ditemukan nyangkut di tepi jurang, sekitar 2 kilometer dari batas hutan. Mesin masih nyala, pintu kanan terbuka, dan lampu depan masih hidup. Tapi, enggak ada siapa-siapa di dalamnya. Yang bikin orang tambah heran, posisi truk itu aneh banget. Roda depannya udah separuh nongkrong di udara, tapi nggak jatuh ke jurang, seolah-olah ada yang nahan dari bawah. Padahal jurang itu dalam, dan nggak ada apapun di sana selain pepohonan kering. Petugas pabrik yang datang pertama kali langsung nelpon polisi. Begitu tim dari Polsek tiba, mereka mulai periksa sekitar lokasi. Di tanah, ditemukan jejak kaki yang arah langkahnya nggak masuk akal, seolah orangnya lari ke arah hutan. Tapi di tengah jalan jejaknya berhenti begitu aja. Nggak ada bekas darah, nggak ada tanda perkelahian. Cuma hawa aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Salah satu petugas sempat buka pintu truk. Di dalamnya, mereka nemuin beberapa bercak merah di kursi kernet. Tapi bukan darah segar. Warnanya udah tua, kayak noda lama. Dan di dashboard, gantungan kalung kecil tergantung, tali rantainya putus. Petugas itu nanya ke pabrik, "Ini truk siapa?" Salah satu karyawan jawab, "Punya Pak Sardi. Harusnya dia nganter kayu pagi tadi." Mereka coba hubungi istrinya di rumah. Ibu Sardi nangis histeris waktu dikabarin suaminya belum pulang. Katanya semalam Pak Sardi sempat telepon sekitar jam 3 pagi. Suaranya pelan banget, kayak orang ketakutan. Dia cuma sempat bilang satu kalimat, "Bu, kalau aku nggak balik, jangan cari aku ke hutan Jati." Sinyalnya langsung mati setelah itu. Sore harinya, polisi nemuin sesuatu yang bikin suasana makin mencekam. Di jok kursi kernet, di antara lipatan kain jok yang sobek, ada pita merah tua yang menempel. Bau anyirnya kuat banget, kayak darah yang belum lama kering. Waktu diambil pakai sarung tangan, pita itu basah tapi bukan karena air. Warnanya makin merah, makin pekat. Dan anehnya, setiap kali salah satu petugas deketin pita itu, lampu truk tiba-tiba nyala sendiri. Padahal aki udah dicabut. Salah satu polisi yang udah tua, Pak Rendra, cuma bisa istighfar pelan. Kayaknya ini bukan perkara biasa. "Pak, untuk nyari petunjuk, mereka bawa truk itu ke kantor Polsek buat diperiksa. Bagian dalam kabin dibersihin, lalu mereka buka dashboard dan nemuin kamera kecil dashcam yang terpasang di kaca depan. Semua harapannya tertuju ke situ. Kalau benar ada sesuatu yang terjadi malam itu, pasti terekam di situ." Begitu dashcam dinyalain dan filenya dibuka, semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Awalnya biasa aja, truk melaju pelan di jalan sepi, cuma lampu depan yang menerangi jalan. Jam di layar menunjukkan jam 23:48 menit. Lalu, sekitar menit ke-17, dari cahaya lampu truk terlihat sosok berdiri di tengah jalan. Rambut panjang, baju putih kotor, dia menghadap ke arah kamera. Semua yang lihat rekaman itu refleks menahan napas. Tapi anehnya, pas kamera zoom otomatis karena getaran truk, sosok itu nggak terekam sama sekali. Hanya bayangan samar, seperti kabut berbentuk manusia. Tapi, suara aneh terdengar di mikrofon dashcam desisan pelan, seperti seseorang lagi nangis tertahan. Lalu, di menit ke-19, terdengar suara Pak Sardi ngomong pelan, "Ya Allah, siapa itu?" Setelah itu,
Terdengar bunyi keras seperti sesuatu nabrak kabin, dan kamera langsung goyang. Tapi saat gambarnya stabil lagi, di kursi kernet udah kelihatan ada rambut panjang terurai ke bawah. Suaranya makin jelas. Ada bisikan perempuan, lirih banget tapi bisa kedengeran, "Jangan tinggalin aku sendirian lagi." Sampai di situ, semua petugas di ruangan langsung saling pandang. Beberapa dari mereka minta rekamannya dihentikan.